Napoli boyong Neres dari Benfica dengan harga 23,8 juta pound. Napoli telah memperkuat lini serang mereka dengan kedatangan David Neres untuk mengejar posisi mereka yang finish di peringkat 10 musim lalu. David Neres telah menyelesaikan kepindahan permanen dari Benfica ke Napoli. Klub Serie A tersebut mengonfirmasi pada hari Rabu kemarin. 21 Agustus 2024, Neres, yang mencetak 17 gol dalam 2 tahun bersama tim Portugal, telah menandatangani kontrak dengan biaya yang dilaporkan sebesar 23,8 juta pound dengan tambahan yang berpotensi meningkatkannya menjadi 25,5 juta pound. Pemain Brasil ini mencatatkan 15 keterlibatan gol, 5 gol dan 10 assist untuk Benfica tahun lalu saat mereka finish kedua di Liga Primeira dan memenangkan Piala Super Portugal. Ia menciptakan 31 peluang di liga musim lalu, sekaligus menyelesaikan 34 dribble. Totalnya hanya diungguli oleh João Neves, 41, Rafa, 51, dan Angel Di Maria, 55. Neres didatangkan untuk memberikan kreativitas dan gol dari posisi sayap bersama Vicha Kvaratskhelia, dengan Napoli mencetak 55 gol di Serie A musim lalu, lebih sedikit 34 gol dari juara bertahan Inter. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi rekrutan ketiga Gli Azzurri pada bursa transfer setelah kedatangan Alessandro Buongiorno dan Rafa Marin, dan diharapkan mereka akan menyelesaikan kesepakatan untuk pemain Chelsea Romelu Lukaku dalam beberapa hari mendatang. Setelah gagal mempertahankan mahkota Serie A mereka musim lalu, Napoli menyambut Bologna di Stadio Diego Armando Maradona minggu ini dalam pertandingan Liga Pembuka mereka. Pierre Kalulu resmi bergabung dengan Juventus. Juventus telah resmi mengumumkan penandatanganan Pierre Kalulu dari AC Milan, menjadikannya pemain terbaru dalam sejarah panjang transfer langsung antara kedua klub raksasa Serie A tersebut. Pengumuman ini menandai kembalinya tren transfer antara Milan dan Juventus setelah jeda beberapa tahun. Detail transfer Kalulu, dalam pernyataan resmi yang dirilis kemarin, Juventus mengonfirmasi bahwa mereka telah menyelesaikan penandatanganan pemain Prancis berusia 23 tahun itu. Biaya transfernya melibatkan kesepakatan pinjaman awal sebesar 3,3 juta euro yang dibayarkan dalam 2 tahun keuangan, dengan opsi pembelian permanen senilai 14 juta euro. Selain itu, Juventus juga setuju untuk membayar bonus tambahan hingga 3 juta euro, tergantung pada pencapaian tertentu selama masa kontraknya. Tradisi transfer antara AC Milan dan Juventus, Pierre Kalulu adalah pemain pertama yang pindah langsung antara AC Milan dan Juventus sejak musim panas 2018. Sebelumnya, transfer terkenal terjadi saat Leonardo Bonucci kembali ke Juventus setelah 1 musim yang kurang sukses bersama Rossoneri. Pada jendela transfer yang sama, Gonzalo Higuain bergabung dengan Milan lewat status pinjaman dari Juventus, sementara Mattia Caldara dijual ke Milan. Transfer Pierre Kalulu ke Juventus melanjutkan tradisi panjang perpindahan pemain antara AC Milan dan Juventus. Dengan transfer ini, Kalulu menjadi bagian dari sejarah besar kedua klub yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sementara itu, Juventus berharap Kalulu dapat memberikan kontribusi signifikan di lini pertahanan mereka dalam beberapa musim mendatang. Lazio masih memburu talenta Lyon yang menolak ke Fulham. Kedatangan 7 pemain baru di musim baru ini ternyata belum cukup bagi Lazio. Klub ibu kota Italia itu masih memburu talenta Lyon yang menolak pindah ke Fulham. Ryan Cherki. Sebagaimana diketahui, Ryan Cherki menolak pindah ke Fulham meski Olympique Lyonnais telah menyetujui biaya 15 juta euro, 261 miliar rupiah, ditambah bonus 5 juta euro, 87 miliar rupiah, dengan Fulham. Pemain serba bisa ini dapat bermain di belakang penyerang, di sayap kanan atau kiri, dan telah diberitahu untuk mencari klub baru, karena kontraknya di Lyon berakhir pada akhir musim ini, dilaporkan hari ini oleh Sky Sports bahwa proposal Fulham telah diterima oleh Lyon. Senilai 15 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan. Namun, Foot Mercato, RMC Sport, dan media lain di Prancis segera memberitakan bahwa Ryan Cherki telah menolak kepindahan tersebut, karena ia tidak ingin bergabung dengan Fulham. Dilaporkan bahwa ia bahkan menolak bertemu dengan mereka untuk membahas persyaratan pribadi. Hal ini membuka pintu bagi Lazio untuk mengajukan proposal potensial sebelum jendela transfer Serie A ditutup pada 30 Agustus 2024. Borussia Dortmund juga telah dikaitkan dengan pemain internasional Prancis yang berusia 21 tahun minggu lalu. Hingga pekan pertama Liga Italia Serie A 2024-2025, Lazio telah mendatangkan 7 pemain baru ini. Nama terakhir menyelesaikan transfer di Lazio dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian sebesar 12 juta euro, 209 miliar rupiah, dari Salernitana, yang turun ke Serie B musim panas lalu. Real Madrid mulai cari pengganti Dani Carvajal, bek Inter Milan jadi incaran utama.
Real Madrid mulai mencari pengganti Dani Carvajal dengan menjadikan bek Inter Milan sebagai incaran utama mereka. Bursa transfer musim panas 2024 sudah mulai memasuki masa-masa akhir bagi klub-klub top Eropa. Banyak klub top Eropa yang satu persatu mendatangkan para pemain idaman mereka. Namun, keputusan berbeda tampaknya diambil oleh juara Liga Spanyol 2023 hingga 2024, Real Madrid. Sebelumnya, Real Madrid sudah memperkenalkan dua rekrutan terbaru mereka musim panas ini. Dua rekrutan yang dimaksud adalah Kylian Mbappe dan Endrick Felipe. Endrick sendiri sebenarnya sudah direkrut oleh Los Blancos sejak musim 2023 hingga 2024 lalu. Akan tetapi, Endrick dibiarkan untuk bermain satu musim lagi bersama dengan mantan klubnya, Palmeiras. Sementara itu, Kylian Mbappe didatangkan oleh Real Madrid dari Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, Los Blancos dipastikan tidak banyak mengeluarkan uang pada bursa transfer kali ini. Tidak hanya mengeluarkan sedikit uang, Real Madrid juga memastikan diri tidak akan melanjutkan bursa transfer musim panas ini. Real Madrid memutuskan untuk menyudahi bursa transfer kali ini lebih cepat dibandingkan klub-klub lain. Hal itu disampaikan sendiri oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Meski demikian, Real Madrid tetap dikaitkan dengan transfer sejumlah pemain. Juventus pinjamkan Thiago Jallo ke AS Roma. Juventus dikabarkan memberikan lampu hijau untuk kepergian bek Thiago Jallo ke AS Roma pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari Football Italia, Rabu, AS Roma berupaya mendapatkan jasa Thiago Jallo dari Juventus melalui skema pinjaman dengan opsi untuk pembelian. Dengan skema pinjam, Bianconeri kabarnya hanya akan meminta biaya tak lebih dari 1 juta euro atau sekira 17 miliar rupiah untuk semusim. Sementara untuk harga jual permanen, si Nyonya tua mematok harga 6 juta euro atau sekira 103 miliar rupiah untuk pemain 24 tahun tersebut. Kondisi tersebut membuat kedua klub akan terus berupaya untuk menyelesaikan detail akhir dalam beberapa jam mendatang dan jika semuanya berjalan baik, Roma dan Juventus dapat mencapai kesepakatan akhir dalam waktu dekat. Jika kepindahannya berhasil, AS Roma akan menjadi klub Serie A ketiga yang pernah dibela Jallo. Karena ia juga menghabiskan waktu di AC Milan sebagai pemain muda, ini juga akan menjadi musim kedua berturut-turut di mana Juventus meminjamkan bek ke AS Roma, yang juga memiliki Dean Huijsen untuk musim 2023-24 sebelum pindah ke AFC Bournemouth musim panas ini. Pemain berkebangsaan Portugal tersebut pindah ke Juventus dari Lille pada Januari lalu dengan biaya 6,6 juta euro, 113 miliar rupiah. Setelah kontraknya hanya menyisakan 6 bulan bersama klub asal Prancis tersebut, pada musim panas ini, ia berada di urutan bawah di bawah asuhan Thiago Motta, yang tampaknya akan tetap menggunakan 4 bek daripada 3 bek musim ini. Oleh karena itu, Jallo meminta pindah dari klub musim panas ini, meski baru bergabung dengan Juventus 7 bulan lalu. Inter Milan berusaha keras untuk mengalahkan Barcelona demi Juventus. Barcelona baru-baru ini muncul sebagai tujuan potensial bagi pemain sayap Juventus Federico Chiesa, tetapi Inter Milan dilaporkan masih berminat. Masa depan pemain berusia 26 tahun itu masih menjadi misteri seminggu sebelum hari terakhir bursa transfer musim panas. Juventus secara belak-belakan meminta pemain Italia itu untuk mencari klub baru karena ia tidak lagi dibutuhkan di Turin. Pelatih kepala baru klub tersebut, Thiago Motta, berencana untuk mengandalkan pemain lain. Akan tetapi, meski berstatus sebagai bintang bona fide di sepak bola Italia, Chiesa tidak memiliki banyak pilihan yang masuk akal. Namun, Barcelona baru-baru ini muncul sebagai pelamar yang serius. Menurut Il Corriere della Sera via FC Inter 1908, Blaugrana saat ini mewakili tujuan paling konkret Chiesa. Klub Katalan itu masih berjuang untuk mematuhi aturan Financial Fair Play La Liga. Tetapi mereka dapat memberi ruang bagi pemain buangan Juventus itu dengan menjual sebagian pemain yang tidak laku. Banyak yang yakin biaya transfer sebesar 15 juta euro akan cukup untuk meyakinkan Bianconeri. Lagi pula, Juventus sangat ingin menjual pemain sayap itu mengingat kontraknya akan berakhir tahun depan. Meski demikian, surat kabar itu mengklaim bahwa Inter masih dalam perburuan. Pemain Prancis itu menjadi agen bebas awal musim panas ini setelah menyelesaikan kontraknya dengan Juventus. Target Juventus Teun Koopmeiners bisa kembali berlatih bersama Atalanta. Teun Koopmeiners dikabarkan bisa kembali berlatih bersama tim utama Atalanta, meskipun Juventus hampir mencapai kesepakatan dengan Ladea untuk transfernya. Pada awal bulan ini, pelatih Gianpiero Gasperini mengonfirmasi bahwa Teun Koopmeiners tak lagi berlatih bersama timnya di Bergamo, jelang laga Piala Super Eropa kontra Real Madrid.
Sang gelandang asal Belanda meminta secara terang-terangan untuk dijual ke Juventus. Dengan Corriere dello Sport mengabarkan bahwa dia meminta surat dokter untuk menandakan dirinya tidak bisa berlatih karena stres. Namun demikian, situasi tersebut bisa berubah dalam waktu dekat. Lantaran sang pemain dilaporkan bisa ikut berlatih dalam sesi latihan pada Rabu 21 Agustus dan bahkan ikut bersama rekan-rekan setimnya. Hal itu terjadi sekalipun Juve hampir mencapai kesepakatan dengan Atalanta, yang menaruh harga sekitar 60 juta euro untuknya. Penawaran terakhir dari si Nyonya tua adalah senilai 52 juta euro, dengan bonus sebesar 7 juta euro, sebagaimana dilansir dari Football Italia. Itu berarti hanya terpaut 1 juta euro saja dari nilai total permintaan harga Ladia. Corriere dello Sport mengonfirmasi bahwa Koopmeiners ingin pindah ke Juve pada penghujung bursa transfer musim panas ini. Sementara itu, si Nyonya tua telah mengawali musim dengan gemilang usai menghajar Como dengan skor telak 3-0 di Allianz Stadium. Turin, di sisi lain, Atalanta memulai musim ini dengan kemenangan telak pula dengan skor 4-0 atas Udinese di Via del Mare.